bapak-bapak, ibu-ibu, al-mukarram wal mukarramah, wabil aula sahibul maqasid di sini, sahibul wilayah, telah Allah izinkan untuk bergabung bersama frekuensi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikut sertakan, walaupun jarak dari radius waktu dilahirkan udah 1400 lebih, bahkan masuk kategori 1450-an. Dari hijrahnya saja sudah 1442 hijrah, apalagi dari dilahirkannya beliau, maulud. Dari asal kata walada yalidu wiladatan, maulid, maulud, ya, maulid waktu dilahirkan, maulud yang dilahirkan. Yaitu siapa yang kita ingatkan sekarang? Yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik Allah yang Allah ciptakan, dan penutup dari semua nabi dan rasul. Sebagaimana Allah firmankan dalam firman-Nya di surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukan bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu asbabun nuzulnya apa ayat itu? Yaitu tatkala Zaid mengawin Sayyidatina Zainab, dulunya Zaid adalah Zaid bin Harisah, lalu diambil oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Zaid bin Muhammad. Tapi lama-kelamaan Zaid menyerahkan, mentolak istri tercinta, yaitu siapa? Zainab. Lalu Zainab ditikah oleh Rasulullah. Ya, berbagai perspektif penafsiran waktu itu. Tapi Muhammad, gerakan, ucapan, diam, semuanya adalah bimbingan wahyu dari Allah. Resiko apapun, karena Allah yang memerintahkan. Maka wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak berbicara, tidak mengucapkan sesuatu kecuali pembicaraan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bimbingan wahyu dari Allah. Maka tatkala dilaksanakan perkawinan antara Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatina Zainab Ummul Mukminin ataupun Ummil Mukminin, itu adalah untuk menentukan hukum waris faraid, bahwa hukum anak angkat tetap beda, tidak sama dengan anak yang nasab, anak asli secara biologis darah dalam bab waris. Itu. Yang kedua, Muhammad adalah sebaik-baik makhluk. Berbagai ungkapan ulama tauhid dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Johar Tauhid, di dalam kitab Husnul Hamidiyah, dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam, di dalam berbagai kitab dalam koridor sunnah wal jamaah, adalah Muhammad sebaik-baik makhluk, dan Nabi Muhammad adalah penutup nabi. Walaupun ada orang bisa terbang sampai menyelam di dalam air, di lautan bertahun-tahun, lalu memunculkan dirinya dengan apa yang Allah berikan berupa sesuatu khawariqul adat, lalu memunculkan dirinya, menarik penuntutan kepada kita semua, misalnya mengakui ini Rasulullah, maka wajib Bapak tidak percaya. Sehebat apapun keilmuannya, sehebat apapun kesaktiannya, tetap Muhammad adalah penutup semua nabi. Termasuk Nabiullah Isa alaihissalam, nanti sebelum kiamah kubro akan diturunkan, Nabi Isa pun akan mengikuti syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi, karena syariat Nabi Muhammad sampai akhir kiamat. Wa khussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa amama bisa tahu fasaruhu layun sahu
bi ghairihi hatta zamanu yunsahu. Dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Johar Tauhid sudah ditentukan Nabi Muhammad itu sebaik-baik makhluk. Syariatnya untuk semua. Orang Afrika, Amerika, Rusia, Eropa, Indonesia, Saudi Arabia, silahkan. Syariatnya untuk seluruh makhluk yang namanya manusia dan jin. Dan syariat Nabi Muhammad tidak akan diganti-ganti walaupun zaman saling berganti. Itulah yang Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan Nabi Muhammad untuk menjadi saksi bagi amal bapak-bapak semua, dan bapak untuk menjadi saksi bagi amal-amal semua manusia. Berarti bapak yang hadir di tempat yang mulia ini, di Thariqul Falah ini, adalah pilihan Allah terbaik. Amin. Nabi Muhammadnya contoh, yang memberi contoh, bapak yang diberi contoh. Jadi layak yang diberi contoh dan yang memberi contoh tersambung frekuensinya, channel dan frekuensinya. Maka insya Allah Nabi Muhammad SAW masuk surga Firdaus, insya Allah Thariqul Falah pun bersama beliau. Amin. Itulah yang kita rasakan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun jauh 1442 dari hijrah, tapi sampai juga ke Rawalumbu. Alhamdulillah. Apalagi dari Nuriyah, nurnya, yang beliau bukan di Hujrah Syarifah Madinah. Kalau di Hujrah Syarifah Madinah itu jasa dia beliau dari Indonesia, mungkin dari Bekasi 10.000 kilo ataupun lebih. Tapi Nuriyahnya jauh tak terhingga. Tak terhingga. Tidak ada satupun yang layak masuk bersambung bersama frekuensi tanpa kapasitasnya. Tapi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang dipimpin Bapak Ustadz di sini sedang tersambung bersama frekuensi beliau. Amin. Yang jauh tak terhingga padahal dekat tanpa batas. Itu Nuriyahnya. Yang diartikan hidayah taufik, ketauhidan, mahabbah, ma'rifat, bikuwati dikrillah. Kalimat intinya la ilaha illallah, bersamanya mudah-mudahan. Amin. Yang diucapkan dan yang diingatkan melalui metode thariqah dalam koridor akidah sunnah wal jamaah dimensi Islam. Inti kalimahnya la ilaha illallah, yang diucapkan dan yang diingatkan. Itulah kemuhammadan. Karena Muhammad dilahirkan untuk melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul, yang 124.000 nabi dan rasul. Inti kalimahnya afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik yang aku ucapkan, sabda beliau, dan yang diucapkan para nabi wal mursalin, 124.000 jumlah nabi dan rasul termasuk beliau, tidak ada lagi kecuali kalimah la ilaha. Maka itu dijadikan inti Al-Quran, itu dijadikan inti Injil, Taurat, Jabur, suhuf Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk suhuf Nabi Idris, Nabi Sis alaihi salam. Nah, itu diantaranya. Kalau seandainya mereka jauh di sana, memiliki uang triliunan dolar, kalau istilah ilmu fikih bimana lau dalam kitab Tazkisul Hijjah, nah, dalam kitab Syarah Safinatun Najah, kalau seandainya mereka dibukakan apa yang ada di dada bapak, apa yang ada di dada ibu ini, semuanya mereka memiliki uang triliunan dolar, bahkan memiliki intan permata seluas pantai lautan. Dibukakan oleh Allah apa yang ada di dada bapak, dada ibu, lalu mereka dibukakan juga, mesti mereka akan tergopoh-gopoh. Walaupun mereka yang jauh di sana akan memburu Thariqul Falah di sini, akan membelinya. Walaupun uang mereka triliunan dolar, rela untuk memberikannya kepada apa yang ada di dada bapak dan ibu. Apa gerangan? Karena walaupun uang triliunan dolar, emas intan permata seluas pantai lautan, yang namanya
dunia tetap fana, tidak akan abadi. Apakah dunia yang meninggalkan kita duluan, mereka duluan, ataupun dunia yang ditinggalkan mereka duluan? Tetap. Sedangkan umur manusia di alam dunia paling lama 80 tahun, 60, 70 sudah dipanen, betul Bu? Kapasitasnya terbatas, jam tayang, kontrak hirup dan terus ditentukan, maka tetap hampa sirna. Kalau 70 tahun saja umur manusia di muka bumi ini, dihitung dengan umur yang ahli langit di sana, apalagi nanti di mahsyar, di akhirat alam kekal hanya 1 jam setengah. Jadi sangat-sangat lemah kalau ingin menemui Allah dengan kekuatan apapun. Kalau masih disandarkan dalam kekuatan diri, hampa dan sirna tidak akan menemukan Allah. Tapi bapak dan ibu, ada yang berjalan kaki, yang naik sepeda, yang naik mobil, semuanya penuh berarti. Karena yang berjalan kaki tidak merasa minder, yang naik mobil tidak merasa bangga, tapi ada sesuatu yang menggelora dalam jiwa bapak, ketauhidan, keimanan yang ada dalam jiwa yang sulit diungkapkan. Inilah keabadian, Pak. Keabadian, Bu, yang akan mengabadikan Bapak di sisi Allah. Amin. Selama apa yang ada dalam kolbun Bapak itu bikuati dikrillah kekuatan mengingat Allah. Itulah yang Bapak sedang memproses sekarang. Semua kesalahan Bapak diampuni Allah. Amin. Karena zikrullah dalam arti tolabul magfirah, mohon ampunan. Dalam arti tolabul ridho, mohon ridho Allah. Dalam arti tolabur rahmah, mohon kasih sayang rahmat Allah. Itulah yang akan menghantarkan Bapak layak masuk surga Allah. Dan itulah yang akan menghantarkan Bapak liko menemui Allah. Kapan waktunya? Ya sekarang, bukan nanti. Waktunya sekarang, karena sekarang waktu berusaha, waktu beramal, waktu wirid, waktu doa, waktu menanamkan saham investasi abadi untuk nanti ditemui di hari kekal abadi. Mudah-mudahan Allah menetapkan dalam kolbun kita, amin. Dalam ruh kita, amin. La ilaha illallah. Itulah Maulidur Rasul, yang Rasul sehingga ditentang oleh kafir Quraisy tatkala Rasul mengemukakan sesuatu yang sangat sakral, yang sangat substansi bagi Rasul dan yang sangat substansi bagi mereka menolaknya, sehingga mereka rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa. Untuk apa? Untuk menghilangkan Rasul. Demi kebencian kepada Rasul, karena Rasul sudah menyatakan hal yang mereka tidak siap untuk menerimanya. Tapi Rasul pun dan pengikut Rasul pun banyak yang rela mengeluarkan harta, tenaga, pikiran, rela mengeluarkan sekalipun nyawa, asalkan bersama Nur Muhammad, dalam arti iman, Islam, ihsan, bihaqi la ilaha illallah. Itu keuntungan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari kita bersyukur pada Allah yang telah Allah memberikan kepada kita hidayah taufik, hidayah iman, Islam, ihsan, mengikuti mutabaah pada Rasul Allah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Mari sama-sama ya, insya Allah bisa semuanya. Bersyukur pada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata
illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka Rasulullah Allah firmankan dalam salah satu ayatnya di Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana, lamnya lam ibtida, takdirul kalamnya biijati wajjalali, seakan-akan Allah sumpah demi keagunganku, kemuliaanku. Lam ibtida ya, qad harap tahqiq, kana fi'il mad. Laqad kana lakum, yakin, nyata, benar, sudah ada bagi kamu, telah ada bagi kamu. Laqad kana lakum fi rasulillahi, di diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang baik. Nah, maka segala sesuatu pengikut Muhammad, maka segala sesuatu kalkulatornya, ukurannya yaitu sabda beliau, perilaku beliau, dan ingatan beliau. Maka dihimpun dalam istilah ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Nah, insya Allah selama kita mengikuti dalam arahan itu, berarti kita mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa'adahu. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan itu, amin. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpah ruahkan kekuatan rizki kepada kita, yaitu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ucapannya, taatnya dari awal sampai akhir, semua dalam bentuk ibadah dohir dan batin, ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Insya Allah berarti tersambung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dimensi ruhnya, kalau dimensi jasad kan ilmu fikih yang atur. Dalam kitab Safinatun Najah, I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan seterusnya, Taskilul Hijjah, dan seterusnya. Kitab-kitab semuanya itu untuk ilmu fikih. Untuk ilmu tauhid, keyakinan hanya Allah yang kita tuju, hanya Allah yang kita sandarkan, dan hanya satu Allah yang maha kidam dan maha bako, maha awal yang tidak ada permulaannya dan akhir tidak ada habisnya. Itulah kidam dan bako. Inti kalimahnya la ilaha illallah. Masukkan, tanamkan, ucapkan dengan kalimah la ilaha, hidupkan dengan hati. Maka ada dikir jahar, dikir hopi. Nah, di hopi adalah kemuhammadan. Terus hidupkan, bawa oleh bapak dan ibu dimanapun bapak berada. Maka insya Allah, karena dalam Al-Barjanji, dalam deba, dalam Mirqatul Mahabbah ada kan dilantunkan oleh para pecinta Rasul, ungkapan ekspresi kecintaan beliau mu'allif itu yang sangat-sangat cinta pada Rasul Allah. Bagaimana di dalamnya? Wa sumi'a fi sulbihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labba. Dan terdengar di dalam tulang rusuk sulbi, banyak ya artinya,
Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Zakarallah, dikir, ingat Allah. Walabbah, dan talbiyah, yaitu at-tawajjuh ilallah bil qalbi. Walabbah, selalu menghadap, mengharap, selalu datang. Labbaika wa sa'daika ya Rabbi, dalam ruhnya selalu datang. Dalam keadaan apapun Muhammad selalu datang pada Allah, selalu terhubung bersama Allah dalam ruhnya. Insya Allah Nabi Muhammad telah memberikan kepada bapak dan ibu. Amin. Yang diucapkan telah bapak ucapkan la ilaha, yang diingatkan pun insya Allah setelah ditanamkan dalam kolbun bapak. Kahayatil maknun, mutiara yang tersembunyi, yang difirmankan dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat ke-138. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah, setempel Allah yang telah Allah kasihkan, yang telah disetempelkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk, disampaikan, ditanamkan juga kepada ruh jiwa bapak dan ibu. Waduh, luar biasa. Apakah ada lagi yang lebih baik daripada celupan Allah? Gak mungkin ada tandingnya. Gak mungkin ada lagi yang setara dengan dia. Maka itulah yang akan menghantarkan ibadah mahdoh goir mahdoh ibu. Dan itulah yang akan melahirkan ruh ibu, melahirkan sir ibu, melahirkan jiwa ibu, akan memunculkan ikhlas, akan memunculkan husu, akan memunculkan musyahadah, akan memunculkan muraqabah, akan memunculkan muayyanah dalam istilah-istilah bahasa dalam tasawuf. Intinya itulah yang akan mengokohkan ketauhidan bapak dan ibu di hadapan Allah. Amin. Dan akan mengekalkan bapak dan ibu di hadapan Allah. Jangankan ibu baca doa, jangankan ibu sembahyang, di waktu duduk ataupun diam saja, di waktu gerak dan diam saja, itu terhubung hidup, maka ibu mendapat keabadian di sisi Allah. Amin. La ilaha itulah. Nah, maka Nabi Muhammad itu selalu itu dibawa dimanapun. Konsekuensi integritas Nabi Muhammad itu zikrullah. Maka akhlaknya akhlakul karimah. Setan terbabad, tersingkirkan, yang muncul ketauhidan. Ya Allah, gabungkanlah bersama kita. Amin. Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di waktu sakit ingat Allah, di waktu sehat ingat Allah, di waktu miskin ingat Allah, di waktu kaya ingat Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dicaci ingat Allah, dipuji ingat Allah, dihina ingat Allah, dimanja ingat Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itulah
baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad. Bapak siapa ini? Yang ini siapa namanya? Pak Suratmi. Bagaimana Pak? Kalau sekarang misalnya, Allah dohirkan bahwa Nabi Muhammad di depan Bapak akan mengucapkan apa? Perasaan Bapak bingung kan? Kalau seandainya di depan Bapak, sekarang Nabi Muhammad di depan Bapak yang begitu agung, mulia, mencintai kita, menyayangi kita, di depan Bapak Hasan ataupun di depan Bapak Ayudi, akan bagaimana? Yang ada mesti berlinanglah air mata, karena dia segala-galanya. Padahal dalam dimensi ruhania, insya Allah sekarang sedang bersama Bapak dan Ibu. Amin. Insya Allah nur hidayah taufik yang berlabuh dalam kolbun Bapak adalah itu yang ada di dalam nur Muhammad. Amin. Bikuwati dikrillah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha fi kulli ahyani. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Mungkin suka aktif di Bapak 1 menit ataupun 1 jam dalam keseharian. Tatkala itu hidup, jangan tanya di mana Muhammad, karena Muhammad meninggalkan itu inti kitabullah dan inti sunnahnya yang diimplementasikan dalam ibadah, tatanan ibadah sunat wajib, goir mahdoh, ibadah goir mahdoh ataupun ibadah mahdoh. Itu intinya, karena itu yang akan menyampaikan semua lapisan ibadah, semua elemen ibadah. Insya Allah nikmat. Insya Allah ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Karena girroh dalam jiwa Bapak, kecintaan Bapak, kecintaan Ibu, tatkala muncul girroh, ya itulah dekat tanpa batas. Tanpa itu hidup jauh tak terhingga. Walaupun memiliki uang triliunan dolar, jabatan tinggi, popularitas luar biasa, kekayaan luar biasa, sungguh tidak akan bisa menyampaikan pada Allah semuanya itu. Karena itu semuanya adalah limpahan karunia kasih sayang Allah. Tapi kadang-kadang kita sebagai hamba Allah selalu menjauh dari Allah tatkala Allah memanja kita. Betul Pak? Allah semakin permudah keadaan alam. Zaman yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya gelap menjadi terang. Betul Pak? Lampu di mana-mana. Itu adalah isyarah maha benarnya Allah, maha dekat, maha benarnya Allah membimbing kita supaya manusia mengerti dengan dipermudah ini bahwa Allah menyurati engkau wahai hamba-hamba Allah, pengikut Muhammad, bahwa untuk membenarkan kebenaran agama Muhammad, wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah melipat gandakan perumpamaan-perumpamaan, dibuktikan dalam potensi alam ini untuk memanja manusia, padahal sebenarnya bukan untuk onta, bukan untuk kambing, bukan untuk biri-biri, bukan untuk kerbau, tapi sebenarnya untuk kamu wahai manusia. Menyapa kamu wahai manusia bahwa Allah itu maha ada, ad-dohir al-batin, bahwa Allah itu meliputi semua keadaan. Orang ingkar, orang mukmin, ya itu tidak masalah bagi Allah. Tapi tatkala engkau telah Allah imankan, syukuri, nikmati, amankan, amalkan, lestarikan, mudawamahkan, istiqomahkan. Karena itu adalah keabadian bagi kamu yang sampai menuju Allah. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasul Muhammadun sayyidun kaulaini wasaqalain ni wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil wa ghfir lana ma madha ya wasi'at wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'. Muslimin muslimat, ibu-ibu, sungguh pilihan Allah terbaik, mudah-mudahan diabadikan oleh Allah, amin. Ada bedanya Bu, silahkan ibu beli kecantikan, beli Wardah, beli Revlon, apapun namanya kecantikan, ibu lebih tahu. Bangun yang harga 100.000, 200.000, sejuta, tidak melarang agama, silahkan. Tapi kalau ibu-ibu yang masuk Thariqul Falah, semahal apapun kecantikan sudah menempel di pipi dan di bibir ibu, mesti tatkala dikumandangkan adzan, mesti tergopoh-gopoh labbaika wa sa'daika ya Rabbi, mesti siap diguyur dengan basuhan air wudu, karena itu adalah kehambaan, ketaatan pada Allah. Mudah-mudahan diberi kekuatan, amin. Jadi tidak dihiraukan semahal apapun, karena lebih cantik lagi tatkala air wudu membasuh muka ibu, karena ada kepasrahan, kedekatan bersama Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kan banyak diantaranya yang tidak Allah bukakan hijab kemesraan iman. Lipstick tidak seberapa pun, bedak tidak seberapa pun, tidak menggerakkan jiwa untuk menghadap Allah, karena kasihan ini udah begitu mahal. Betul Bu? Tapi ibu dan bapak insya Allah udah siap-siap berwudu menuju munajat pada Allah, bersimpuh di hariban Allah. Itulah Muhammad sallallahu alaihi, memiliki istri-istri yang begitu taat pada Allah karena taat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendukung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Singkat cinta kasih Muhammad kepada kita. Barangkali yang sudah tahu untuk mengokohkan kekuatan kecintaan kita, yang belum tahu bahwa Nabi Muhammad cinta kasih sayangnya sudah memberi contoh kepada kita. Pertama, Nabi Allah Muhammad SAW telah berkurban untuk ibu orang Rawalumbu, orang Tasikmalaya, dan orang seluruh dunia dalam taklim dari Muhammad. Apa? Berkurban 2 gibas. 1 gibas untuk nama Muhammad dan keluarga Muhammad, 1 gibas untuk Muhammad. Maka beliau memohon di hadapan Allah, Allahumma Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurbanku dan keluargaku dan kurban umatku. Inilah ya Allah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Luar biasa. Bagaimana cara untuk menarik manfaat kurban Nabi Muhammad sehingga ingin merasakan ibu sampai kepada syafaatul hudna nanti di hari kekal. Tatkala ibu ingin mengontrol, rasakan apa yang dikurbankan Nabi Muhammad, istafti qalbaka, tanya hati ibu, tanya hati bapak. Apakah muncul girroh kecintaan kepada Nabi Muhammad ataupun tidak? Apa biasa-biasa saja? Tatkala muncul girroh seperti bapak-bapak baru ditanya saja sudah gak kuat meneteskan air mata, insya Allah di ibu pun juga. Karena apa? Karena sudah merasa dalam belahan jiwa. Itulah kekasih yang abadi, Muhammad sallallahu alaihi, yang difirmankan Allah. Maka tanya dalam hati kita, tatkala nyambung, insya Allah sholawat ibu yang dari mulai tadi sampai akhir nanti nyambung. Yang menyambung, karena beliau sendiri penyambung kita dengan Allah. Wasilatum bainana wa bainal, perantaraan kita dengan Allah melalui beliau. Tanpa beliau kita tidak mengenal Allah. Alhamdulillah. Ini kasih sayang Allah yang Allah berikan pada kita semua. Kurban, menghadiahkan pahala kurban untuk kita. Maka dalam kitab Barikatul Muhammadiyah ditafsirkan oleh muallif apa? Ae ja'ala sawaba, tegesna lucik bahasa Sunda mah ngahadiahkeun pahala Kangjeng Nabi ka ibu bapa sadayana teh ka umatna teh, yakni
menghadiahkan pahala Nabi Muhammad SAW kepada semua umatnya itu dengan korban itu apa? Ta'limu minhu, pelajaran dari Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, bahwa bapak pun ibu pun berlaku seperti itu, karena Nabi Muhammad panutan bapak, suri tauladan bapak sudah mencontohkan. Misal bapak dan ibu ingat kakek, ingat ayah, ingat ibu yang telah begitu agung jasanya memelihara kita, penuh harap dan cemas, sehingga segala sesuatunya adalah supaya sukses kita kan. Yang namanya ibu dan bapak, betul Pak itu. Kadang-kadang mereka rela tidak makan, rela kelaparan, rela haus, rela kadang-kadang mereka meninggalkan. Kadang-kadang apa ini haram ataupun halal, karena terlampau sayang pada kita. Tatkala kita dewasa, mereka meninggalkan kita. Ada kerinduan yang dahsyat dalam jiwa kita. Bagaimana ya kerinduan ini supaya tersalur? Maka Islam ya'lu wala yu'la alaih, tinggi tidak ada tandingnya, tinggi tidak ada yang menandinginya, ketinggian kemahabenarannya. Maka salurkanlah ingatan ibu dengan memakai metode yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Hidupkan hatinya mengingat Allah. Tatkala ibu punya uang ataupun punya rezeki apa saja, misalnya mangga, duku, apa saja, ibu bapak itu dulunya suka duku, misalnya suka mangga, maka bapak beli mangga aja, sodakohkan kepada Fulan bin Fulan, hadiahkan. Ini hadiah atas nama ibu yang bapak cintai. Yang menyampaikannya mana? Ikhlas hati di bapak. Ikhlas itu apa? Hudurul qalbi ma'allah, hadir hati ingat Allah. Maka tangan bapak memberikan mangga, hati bapak ingat Allah. Itu sudah dicontohkan taklim dari Muhammad sallallahu alaihi. Jadi insya Allah sampai Pak. Mau doa boleh, mau sholat boleh. Tatkala bapak meninggalkan dunia, ayah bapak ataupun ibunda bapak, mungkin oleh bapak sholat isya ya, ibunda tidak melakukan waktu itu. Mau pijah misalnya gak punya beras, boleh gantiin sholatnya oleh bapak, hadiahkan. Sampai ta'limu minhu, pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada purnama yang seindah itu, yang memberi solusi kepada kita tatkala rindu kita kepada ayah, kepada ibu, kepada anak yang sudah meninggalkan kita. Maka Islam memberi solusi dan benar-benar sampai. Karena yang memberi contoh adalah baginda agung Habibana, kekasih Allah sebaik-baik makhluk, Muhammad Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi kekuatan mengikutinya. Amin. Mengamalkan apa yang beliau amalkan. Walaupun kita sadar jauh bagaikan panggang dari api. Karena kita masih jatuh bangun, banyak salah dibanding soleh, betul Bu? Banyak maksiat dibanding taat. Tapi tetap rindu kita jangan pangsiunkan. Keimanan kita jangan ditanggalkan. Walaupun zaman saling berganti, terus penggoda keimanan semakin bermunculan, tapi kokohkan, kuatkan keimanan kita pada Allah dan Rasul. Dhallat wa dhallat hilati fi baldati udbiyadi ya sayyidi ya Rasulullah. Begini salah, begitu salah. Misalnya kita hidup di negeri kita, di mana saja kita berada. Misal, bagaimana kita? Ya, begini salah, begitu salah. Misal, Huda biadi ya sayyidi ya Rasulullah. Genggam kami, pegang kami, bawalah kami, bimbinglah kami, wahai utusan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diabadikan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat ke-143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a linnas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kamu dijadikan oleh Allah umat wasaton, penengah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, wasaton al-adlu, sangat adil, sangat unggul,
sangat terpilih, wasaton. Itulah umat Muhammad. Maka wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a. Buat menjadi saksi. Bapak ibu ini buat jadi saksi. Buat apa? Alannas, bagi semua manusia. Termasuk anbiya wal mursalin. Tatkala Nabi Nuh dipanggil oleh Allah di yaumal qiyamah, yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Dipanggillah Nabi Nuh alaihi salam di hari kiamat. Ya Nuh. Nabi Nuh berkata, labbaika wa sa'daika ya Rabbi. Iya, ya Allah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Apa ya Allah? Hal balagta. Apakah kamu telah menyampaikan risalahmu? Risalahku. Ketentuanku, keberadaanku, bahwa tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka Nabi Nuh bicara, "Naam, ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang ada dalam jiwaku, luar dalam, segala apapun yang ada dalam aku." Itu Nabi Nuh berbicara. Oh iya, fayud'a qaumuhu, lalu Allah memanggil kaumnya yang tidak iman kepada Nabi Nuh dulunya. Lalu Allah panggil. Bagaimana kata kaum? Allah, tuluy Allah, fayuqal liqaumihi. Allah menanyakan lagi tentang Nabi Nuh alaihi kepada kaumnya. Hal balaghakum, hal balaghakum. Apakah benarkah Nuh telah menyampaikan tentangku risalah? Risalah kenabian, risalah keadaanku, tentang keadaan aku, tiada Tuhan melainkan aku. Kaum-kaum mengelah, Bu, memojokkan Nabi Nuh. Ma'atana min nadirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak pernah datang suatu utusan padaku, dan tidak pernah ada yang memberi peringatan padaku. Bohong kan? Nabi Nuh saat itu 900 tahun lebih menyerukan agama Allah, betul? Dasar umat yang tidak mengakui Nabi Nuh di dunianya, tidak mengakui di akhiratnya juga. Bahkan akan mendorong kepada kecelakaan. Itu bukan berarti Allah tidak tahu kan? Ini hanya taklim aja untuk suatu pelajaran. Maka Allah berkata lagi, berfirman lagi kepada Nabi Nuh, "Ma yashhadu laka." Itu kata kaum bahwa kamu tidak mengatakan sesuatu pun dan tidak menyampaikan peringatan dariku. Engkau tidak menyampaikan siapa yang akan menjadi saksi pada saat ini, wahai Nuh. Nah, coba Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab, bagaimana jawaban Nabi Nuh? Muhammadun wa ummatuhu. Muhammadun wa ummatuhu. Ya Allah, yang menjadi saksi bahwa keberadaan hamba telah menyampaikan risalahmu, maka saksi bagi kami, bagi aku ya Allah, Muhammad dan umatnya. Luar biasa, ternyata kabawa orang lawalumu. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak ini untuk menjadi saksi keberadaan dari mulai Nabiullah Adam, Nuh, Hud, sampai mayoritas para nabi, dan mengakui semua nabi bahwa keunggulan Nabi Muhammad sampai kepada umatnya bisa dijadikan saksi untuk membenarkan tugas para nabi wal mursalin menyampaikan la ilaha illallah. Maka luar biasa. Maka tatkala Bapak merespon apa yang disabdakan Nabi Nuh dan difirmankan Allah, lalu Bapak amalkan, ternyata Bapak benar-benar menjadi saksi di dunia dan di akhirat nanti. Amin. La ilaha illallah. Itulah inti. Itulah inti. Maka dalam perspektif Thariqah Qadiriyah ada latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul ahfa. Di latifatul qalbi, Nabi Adam itu ada wilayah nur keadaman. Di latifatul ruh itu di bawah susu sebelah kanan ya, kira-kira 2 jari, wilayah keenuhan keibrahiman. Di latifatus sirri wilayah kemusaan alaihi salam kalimullah. Di wilayah sebelah kanan di atas susu kanan wilayah Isa ruhullah. Di tengah wilayah latifatul ahfa, wilayah nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi, yang nur di semua nabi, di semua anbiya wal mursalin, min nuri Muhammadin, dari nur Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Bagaimana Bapak tidak bangga? Boleh bangga, tapi bangganya bangga syukur pada Allah. Punculkan syukur dengan dikir. Amin. Tidak mungkin syukur efektif tanpa dikir. Karena datangnya syukur itu setelah dikir. Tidak mungkin seorang anak datang kepada ayah kalau tidak ingat. Tidak mungkin seorang anak menelepon seorang ayah ataupun ibu kalau tidak ingat. Ingat itu apa bahasa Arabnya? Dikir. Terus ingatnya diimplementasikan berarti syukur. Cinta Allah, sayang Allah yang telah membimbing kita, menakdirkan kita, menciptakan kita. Silahkan Anda menjadi apapun, menjadi pejabat, pengusaha, menjadi kiai, menjadi profesor, doktor, apa, tapi jangan tinggalkan esensi yang akan mengabadikan Anda, yaitu dzikrullahi akbar. Karena di sana ada ketauhidan, di sana ada kemakrifatan, di sana ada kemahabahan. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Mudah-mudahan itulah. Tidak usah ribuan tahun nanti di mahsyar. Kan nanti di yaumul mahsyar, alam yang kekal abadi itu, orang-orang akan mencari Nabi Adam, memohon syafaat ribuan tahun. Lalu mencari lagi Nabi Nuh, lalu mencari lagi Nabi Musa, mencari lagi Nabi Ibrahim, mencari lagi Nabi Musa, mencari Nabi Isa, sampailah terakhir mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi untuk mencapai syafaatul uzma. Jadi bagaimana? Padahal hakikatnya nanti bukan waktu usaha, bukan waktu kasab, tinggal perhitungan saja nanti. Sekarang malam yajrolam yahsud, yang siapa saja sekarang tidak menanam ya tidak akan berhasil, tidak akan menuai nantinya. Maka menanam itu sekarang waktunya. Walaupun kita jatuh bangun, proses aja, tanamkan kalimah la ilaha untuk supaya disertai semua aktivitas kita, gerak dan diam kita, usaha kita. La ilaha illallah. Coba dalam latifatul qalbi, hidupkan hati, ingat Allah. Berarti bersambung bersama Adam. Kalau sudah bersambung di dunianya, bersambung di akhiratnya. Amin. Bersambung di dunianya bersama Nuh, bersama Ibrahim, bersambung. Apa bersambung? Ya karakter Ibrahim. Ya ahlak Ibrahim, ya ahlak Nuh, ya ahlak Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi. Apa ahlak beliau? Bertauhid, berakhlakul karimah. Ya, kita walaupun belum bisa tetap ingin bisa. Amin. Walaupun jauh tetap ingin mendekat. Amin. Tetap insya Allah berupayanya Bapak, memprosesnya Ibu, Allah tidak akan sia-siakan. Amin. La ilaha illallah. Nah, kalau sudah menjadi karakter ya udah, di dunia bertemu, di akhirat pun bertemu. Kalau di dunia tidak bertemu, di akhirat mana mungkin bertemu. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Siapa saja di dunianya gelap ataupun buta, ya di akhiratnya pun juga buta. Yang dimaksud buta bukan buta dohir yang ini, absor bukan. La ta'mal absoru walakin ta'mal qulubul latifis sudur. Yang dimaksud buta bukan buta mata dohir ini, tapi buta hati. Karena buta hati itu apa? Lupa Allah. Kalau sudah lupa Allah, mesti akan memunculkan hebat diri, kuat diri, gagah diri, betul kan? Kalau ingat Allah, malu. Karena Allah yang mengasihi kita, memberi fasilitas alam untuk kita, menyehatkan kita, mencerdaskan kita, memberi makan pada kita, segala-galanya. Maka ingatlah Allah dalam segala keadaan. Amin. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. La ilaha. Mari sama-sama sholawat sebelum diakhiri ya. Ini 3 kali ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata tadi Pak Ustadz mau dilanjutkan ke talqin.